Sobat Intens, selamat datang di podcast Intens bersama aku Ikmas. Di podcast kali ini kita bakal membahas seluruh hal-hal yang menarik hanya dalam waktu 10 menit. Nah, kali ini aku bakal bahas hal dan topik yang jarang banget nih dibahas orang-orang di luaran sana. Apakah itu? Nah, aku bakal bahas antara renang dan juga hijab. Jarang banget kan yang bahas. Tapi kali ini aku nggak bakal bahas sendirian karena aku sudah kedatangan narasumber di sini bersama Kak Dara Zamora. Halo Kak. Halo. Hai. Kita tadi udah kenalan ya sebelumnya. Nah, bisa dijelasin nggak kakak ini sebagai apa profesinya? Ya, nama saya Dara Zamora. Saat ini saya melatih renang di Lotus Aquatic Club Kota Batu. Dan juga kadang saya juga ikut untuk berpartisipasi di wasit selam daerah dan nasional. Nah, boleh tahu nggak kak, sebelum jadi atlet ini tuh awal mulanya gimana sih sampai kakak tuh bisa kepikiran, oh kayaknya passion aku tuh di bidang atlet renang ini deh. Awalnya nggak ada kepikiran sama sekali untuk berkecimpung di dunia renang ya. Dari kecil saya punya asma. Kemudian sama dokternya disaranin untuk ikut renang agar asmanya jarang kambuh. Nah, dari situ ikutlah setiap 1 minggu sekali berenang privat yang nggak ada tujuan untuk ke arah prestasi sama sekali. Karena dengan renang itu saya mengurangi asma, jadi setelah itu saya memutuskan ikut klub, tapi nggak ada tujuan ke prestasi. Tapi ternyata ada perkembangan setiap bulannya. Jadi makin lama ikut klub yang ada programnya, kemudian ke prestasi kayak gitu. Nah, dari prestasi itu lulus dari SD, dapat piagam. Piagamnya bisa dibuat untuk poin masuk ke SMP. Kemudian dari SMP bisa masuk ke SMA ke kuliah juga bisa lewat jalur prestasi. Jadi sangat menguntungkan. Kak Dara ini jadi pelatih renang kira-kira dari kapan ya kak? Bisa dijelasin? Dari masih kuliah untuk cari uang saku itu udah jadi pelatih renang. Ya dari situ bisa ya kita kayak jadi pelatih terus kita dibayar, itu juga bisa? Bisa, tapi kan pelatihnya bukan pelatih yang berlisensi. Jadi awal saya memang pelatih hanya ikut-ikutan ngelatih aja. Jadi pelatih no lisensi, pelatihnya pelatih pemula. Jadi anak-anak yang memang dasar atau basicnya aja gitu. Nah, kira-kira nih kak, kan di luaran sana tuh pasti banyak banget kan orang-orang yang kayak, ya aku nih suka renang, aku tuh pengen jadi atlet renang atau jadi pelatihnya. Nah, ini tuh kalau dari POV-nya Kak Dara, kira-kira gimana nih step-stepnya nih? Jadi pertama harus punya basic renangnya dulu. Itu Awal harus melalui kategori lisensi paling dasar, yaitu kategori D. Nah, D itu di daerah. Kemudian yang C itu regional, kemudian B itu naik di level nasional, dan A paling tinggi itu internasional. Oh jadi gitu ya kak, ada tahapannya ya, ada tahapan. Gak yang tiba-tiba langsung gitu jadi pelatih renang. Nggak bisa. Nah aku penasaran banget nih kak, kan kalau misalkan di bidang renang gitu kan rata-rata kita lihat ya banyak kan secara standar pakaiannya kan jarang kan yang berhijab gitu. Nah sedangkan Kak Dara ini kan berhijab. Kalau saya awal mula saya nggak berhijab kan, berhijab masih baru-baru ini. Nah di situ saya memutuskan untuk berhijab karena untuk pengen aja untuk menutup aurat dan bisa menjaga diri, mungkin menghindari dari penglihatan objektivitas kayak gitu ya. Tapi kalau Kak Dara pernah nggak nyoba ketika Kak Dara jadi atlet renang tapi sambil pakai hijab? Kalau pas jadi atlet saya belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau pas saya ngelatih saya sudah. Gitu. Jadi kalau misalkan nih ada muslimah di luaran sana mungkin yang aku suka banget nih dan pengen jadi atlet renang tapi aku berhijab, itu kira-kira gimana kak? Kalau itu penglihatan dari atlet saya ya. Jadi yang saya tahu mereka tetap berhijab di latihan darat, kemudian latihan di air pun
mereka pakai penutup kepala, pakai topi renang. Oke. Sedangkan di ikut pertandingan itu yang berbeda. Jadi dia harus mengenakan baju renang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh federasinya kita. Jadi kita ada Federasi FINA yang sekarang jadi World Aquatic Rules, ada di dalam situ swimwear-nya harus memakai baju renang yang kayak gimana. Jadi baju renangnya ada ketentuannya. Ketentuan baju renangnya harus terbuka, jadi bahunya terbuka, kemudian tidak kedap, jadi dia di atasnya lutut, itu yang perempuan. Iya. Jadi pun yang berhijab harus mengenakan paling tinggi di atas lutut, atau pakai segitiga. Tapi gimana nih kalau menurut Kak Dara, kan pasti di luaran sana banyak juga orang-orang yang kayak tetap kekeh pada prinsipnya kalau dia tetap mau berhijab tapi dia juga mau nih jadi atlet renang. Itu kira-kira gimana? Bisa aja, tapi itu kalau misal dia ke tahap mana dulu nih. Oh iya, jadi ke Kalau tahapnya buat apa dulu? jadi kalau tujuannya Oke. memang untuk prestasi ya dia harus Nggak mengikuti. bisa ya? Nggak bisa. Oh, iya. Jadi kalau memang kita hanya untuk olahraga biasa, kita bisa menggunakan baju renang yang hijab. Tapi kalau kita untuk tujuan prestasi, kita nggak mungkin bisa pakai baju renang yang berhijab. Pasti kita lomba udah diskualifikasi dulu. Iya. Karena kan baju renang ya nggak Nggak approve. sesuai standarnya Iya, ya. nggak approve di rulesnya Iya. World Aquatic tadi gitu. Tapi di luaran sana menurut Kak Dara nih, dari POV-nya Kak Dara sebagai atlet renang, gimana nih ngelihat orang-orang di luaran sana yang bukan ke tahap untuk prestasi ya? Kalau sebagai atlet renang ya kita kan melihatnya untuk tujuannya apa dulu ya. Iya. Jadi kalau emang tujuan untuk prestasi ya kita harus Iya. mengikuti standar yang berlaku. Iya. Tapi kalau misal untuk kita yang biasa aja, yang untuk ya Untuk udah kayak aku untuk pengen renang aja gitu ya. ya memang terserah dia penilaiannya kayak gimana. Yang penting kan Iya. kita mengikuti aturan yang berlaku gitu. Tapi nih Kak, ke beberapa hari atau beberapa tahun belakangan ini ada yang lagi viral kan Kak. Dia itu muslimah tapi dia berenangnya pakai gamis. Itu kira-kira menurut Kak Dara gimana? Kalau di medan kolamnya, setahu saya itu ada kriteria untuk mengenakan baju yang kayak gimana. Jadi itu mempengaruhi di airnya, kalau nggak salah ya. Iya. Terus setahu saya setiap kolam punya SOP-nya sendiri-sendiri. Oke. Orang ada latihan apa, terus ada orang umum latihan, orang umum berenang maksudnya. Iya. Ada orang umum berenang di tempat latihan nih. Terus dia mengenakan baju yang tidak sesuai, pakai kaos misalnya, pasti dia akan ditegur. Nah, Kak Dara nih ada pesan nggak buat teman-teman muslimah di luaran sana yang mungkin mereka tuh suka banget di bidang olahraga renang, tapi mereka juga pengen tetap berprestasi. Nah, supaya mereka tuh masih punya harapan gitu, walaupun mereka tuh berhijab, biar mereka tuh nggak sedih kayak, aku berhijab, aku kayaknya nggak bisa deh kalau untuk menekuni di bidang renang ini. Oke. Jadi untuk wanita yang berhijab di luar sana, jangan takut untuk beraktivitas dan terbatas ruang geraknya, karena kita harus menyadari ya, kalau hijab itu memang wajib untuk wanita yang muslimah. Dan apalagi berenang adalah salah satu olahraga anjuran dari Nabi, kayak gitu. Jadi kita harus tetap berolahraga, bergerak, dan kita juga bisa berprestasi. Nah, itu dia ya. Kalau misalkan kalian teman-teman muslimah di luaran sana, jangan sedih kalaupun kalian berhijab. Kalian tetap bisa kok menekuni bidang olahraga renang ini, meskipun itu hanya untuk sehat ataupun untuk berprestasi. Oke? Nah, makasih banget nih Kak Dara ya udah datang di podcast kita kali ini. Sama-sama. Kita jadi punya pengetahuan-pengetahuan baru, kita dapat ilmu-ilmu baru, dan mungkin di luaran sana mereka yang masih buta banget belum tahu nih arahnya mau menekuni renang ini gimana, jadi tahu. Itu dia obrolan kita di podcast Intens kali ini. Saya Ikmas, sampai bertemu di podcast Intens selanjutnya. Bye.